lanjutkan dengan pembacaan kita di kitab Ayub pasal yang ke-31. Beberapa ayat telah kita baca bersama, dan kalau dari ayat yang ke-16 kita lanjutkan kemarin, masih merupakan tanggapan Ayub ketika ia harus berulang-ulang mengatakan diri bahwa aku tidak bersalah. Kembali dia dengan begitu keras berkata, ayat 6 pasal 31, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jika langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menurut pandangan mataku, noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang. Dia begitu ngototnya untuk berbicara bahwa aku tidak bersalah, dan dia berani bertaruh untuk apa yang menjadi miliknya itu akan diambil daripadanya, sampai istriku pun katanya menggiling bagi orang lain. Dia begitu berani berkata bahwa aku tidak bersalah, walaupun itu harus berhadapan dengan diambilnya apa yang dia miliki. Bahkan istriku diambil juga gak apa-apa, berani bertaruh sampai seperti itu. Tetapi kembali di pasal yang sama 31 ayat yang ke-37, setiap langkahku selaku pemuka aku menghadap dia, berani berkata bahwa aku tidak akan undur, karena langkahku, perbuatanku, sikapku, aku sudah lapor kepada Tuhan. Jikalau ladaku berteriak karena aku, dan alur bacaknya menangis, jikalau aku makan habis hasilnya dengan tidak membayar, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi ona, sampai kepada apa yang menjadi mata pencariannya. Tetapi sahabat yang lain, Elihu, berkata di pasal 32, sekarang aku yang berbicara. Dia punya 3 orang teman, ada Elifaz, ada Elihu, dan sekarang giliran Elihu yang berbicara. Dengan marah dia berbicara kepada Ayub karena menganggap dirinya, ayat 2, benar di hadapan Allah. Marahlah Elihu, orang Bus dari kaum Ram. Dia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dia marah, dan Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua. Sahabat yang termuda daripada Ayub angkat bicara, karena ketiga mulut orang yang tidak lagi memberi sanggahan, maka berbicaralah Elihu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Satu keadaan yang sulit untuk dilihat, bagaimana ketika orang muda sudah berbicara menyangka perkataan orang tua. Kamu sudah berumur tinggi, oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepada. Tetapi roh yang di dalam manusia, ayat yang ketiga,
itu yang memberikan kepadanya pengertian. Kalau Bileam dalam kitab Bilangan ditegur oleh keledai, itu sama halnya dengan orang tua yang ditegur oleh orang muda. Karena seharusnya ayat 9, orang yang lanjut umurnya itu punya hikmat. Orang yang tua itu mengerti apa yang dia ucapkan, keadilan. Tetapi seringkali yang kelihatan hari-hari ini tidak duduk pada posisi yang sebenarnya, hingga orang muda harus angkat bicara menyanggah perkataan orang tua. Karena yang tua sudah tidak berhikmat. Kita minta Tuhan, kata Mazmur di kitab Mazmur 90. Kitab Mazmur dari pasal yang ke-71 dulu, baru kita pindah, karena Mazmur 90 sudah menjadi perkataan Musa. Dan kita lihat dulu yang perkataan Daud. Perkataan Daud di Mazmur 71 pada ayat yang ke-6, kepadamulah aku bertobat, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Pada ayat 9, jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Daud berkata, ketika aku menjadi tua, ketika lanjut umurku tiba, ketika kekuatanku hilang, jangan buang aku pada masa tua. Ada doa yang bijaksana yang diucapkan oleh Daud, menyadari bahwa ada masa tua yang akan mengambil kekuatan, mengambil hikmat, mengambil pengetahuan, hingga seringkali pada masa tua, ayat yang ke-18, dan putih rambutku, keperkasaan orang menjadi hilang, maka Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghiburkan aku. Ayat 21. Ketika semua itu hilang, hikmatnya berkurang, pengetahuan ucapannya mulai berkurang, anak-anak mulai mentertawakan. Kita harus sangat sadar kita akan lewati masa-masa seperti itu. Ketika semuanya tidak lagi dimiliki oleh orang tua, maka anak-anak mulai mentertawakan. Cucu di sekeliling kita mulai mempermainkan kita. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Ketika semua itu hilang, ya, lidahku menyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan malu dan tersipu-sipu. Ketika kekuatan kita tidak lagi
berada pada kekuatan prima. Ketika semua yang dimiliki dulu hilang dari tangan kita. Anak-anak tanya, bumbu masaknya apa? Mulai ngawur. Sebut sayur asam. Bumbunya apa, Mak? Kita sudah mulai bingung. Sayur asam aja bingung. Kita sudah mulai kehilangan hikmat bagaimana kita dapat yang dulu kita lakukan dengan baik, dengan benar ketika masa tua. Jangan kasih kalkulator, udah ngaco semuanya. Diajak berjalan lambat sekali, dipaksa berjalan nangis. Ada orang tua yang sehingga ketika dia mulai mencoba lagi mencari kekuatan yang dulu aku punya, itu adalah kondisi yang tidak bisa dihindari. Apa yang dimilikinya dulu sudah tidak ada. Tapi jangan Tuhan tinggalkan kita. Amin. Ayat yang pertama coba, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Aku berlindung kepadamu. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkan telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahanan. Ada kekuatan yang harus kita harapkan disuplai terus. Walaupun usia kita tua, tapi kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dipermalukan. Ada caranya. Jangan biarkan tangan orang tua itu berhenti bekerja. Ketika tangan kita sudah mulai berhenti bekerja, nggak mau kerja apa-apa, maka tangan kita menjadi apa? Yang bergerak terus gitu. Kok kaku? Tangannya tidak bisa berhenti bergerak. Ketika nggak bisa, sudah nggak mau bekerja apa-apa. Hati-hati. Kita tidak bisa mempertahankan kekuatan kita dengan kehendak kita kalau kita nggak mau pakai tangan kita untuk bekerja. Merasa diri udah tua dan sudah pantas untuk dilayani, nggak mau pakai tangan kita. Semakin kita nggak pakai tangan kita, maka semakin cepat tangan kita tidak berguna. Bukan cuma stroke, itu adalah orang muda pun bisa terkena stroke sekarang. Tapi ketika tidak bisa pegang apa-apa dengan tenang, selalu bergerak, bukan tidak bisa dikendalikan, tapi dia tidak bisa lagi berkata diam, gitu lalu diam, nggak bisa. Parkinson adalah salah satu akibat ketika tangan kita mulai berhenti bekerja. Ketika Pak Boas datang, Pak Boas yang ajarin kita pakai kayu itu, masih ingat ya, di GS
SG2 kita diajari pakai kayu, bagaimana kita bergerak pada masa tua kita. Tuhan beri saya kesempatan untuk main-main di atas keyboard. Itu adalah cara yang terbaik untuk membuat tangan saya tidak Parkinson. Karena ujung-ujung jari yang ditekan-tekan terus pada masa tua, maka tangan ini nggak akan Parkinson. Tapi Tuhan kok baik gitu, beri saya kerja yang pergunakan jari-jari terus. Ketika kita pakai otak kita untuk baca, nggak pakai alasan, udah nggak kelihatan, udah kecil-kecil banget. Alkitab sih saya udah nggak bisa baca, duit bisa, tapi kalau Alkitab nggak bisa. Saudara tahu bahwa otak kita harus didaya gunakan, jangan berhenti. Bahkan kalau ada TTS, teka-teki itu, pakai otak kita. Coba kita mulai menjawab, pergunakan otak kita untuk bisa menjawabnya. Dipergunakan, saudara. Nggak didiamkan, nggak dipensiunkan. Pemerintah boleh pensiunkan. Perusahaan tempat kita bekerja boleh berkata, sudah cukup ya, opa, sudah usianya udah cukup ya, sekarang senang-senang aja di rumah. Itu kata-kata penghiburan yang menyakitkan. Karena ketika kita dirumahkan begitu, namanya kan dirumahkan tuh. Ketika kita dirumahkan begitu, otak kita yang paling berat menerima tekanan batin kita. Karena sudah tidak lagi berdaya guna, tidak produktif. Lalu dia mulai disisipkan, sebab ada orang-orang baru yang akan muncul di perusahaan itu. Dan kita harus siap bergeser. Ketika otak kita tidak lagi dipakai, udah baca nggak mau, mempergunakan untuk sesuatu yang berpikir enggak juga. Motorik otak kita lalu berhenti, udah beku di sana. Belum lagi dengan tadi stroke dan sebagainya. Itu akibat metabolisme kita sudah nggak bekerja baik, lalu berhenti. Dan apa-apa yang mendep, ya, yang sudah stop, nggak dipakai lagi, ketika dipakai lagi sudah tidak berguna karena sudah rusak. Mazmur 71 berkata, aku akan menjadi tua. Beberapa hal diakui. Aku menjadi tanda keajaiban. Ketika engkau tidak membuang aku pada masa tuaku, aku telah meninggalkan dia, kata hikmat. Kejar dan tangkap dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Pada ayat yang ke-17, engkau mengajar aku sejak kecil, sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jangan tinggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan kepada angkatan ini. Kita minta kepada Tuhan, jangan di masa tua kita tidak mempunyai
Jalan terus, saudara. Kerja terus. Kita masih kuat berbuat sesuatu, lakukan itu. Gerakan tangan-tangan kita, pakai otak kita, ajak kaki kita berjalan, latih untuk tetap berdiri. Jangan karena udah tua merasa udah tua, berdiri untuk puji-pujian satu lagu, duduk. Itu bukan lemes, itu malas itu. Malas. Kita harus pakai tubuh kita seperti pada waktu kita masih gagah kuat. Jangan diperturutkan kalau sudah udah deh, yang muda-muda aja berdiri, saya sudah tua. Kenapa orang tua saya masih tetap kasih bagian choir? Itu cuma di bulan Serai. Orang tua yang masih terpakai di masa tua itu cuma di bulan Serai. Di gereja lain udah gak dipakai. Sebentar lagi dimasukin kuda. Karena udah rongsokan. Tetapi ketika kita pergunakan, masih diajak, ayo berdiri. Jangan bilang, sudah gak kuat saya berdiri lama-lama. Harus dilatih. Kaki-kaki kita harus masih kuat. Walaupun tidak sekuat masih muda, tapi kita harus paksa kaki kita. Jangan dikit-dikit baru berdiri satu lagu, barangkali belum satu lagu udah duduk. Ketika diajak berdiri, udah kamu aja berdiri, kakinya gemetar. Bukan gemetar, malas. Diajak jalan, gak kuat, ikut. Ajak kemana? Ayo. Saya tidak ajak ke mall, tidak ajak jalan kemana-mana, tetapi saya ajak ayo bersuara. Masih bisa pergi kunjungi saudara-saudara. Gak usah terlalu jauh, tetapi dipakai. Kaki ini gak boleh diam, otak ini gak boleh diam, tangan gak boleh diam. Masih bisa nyapu, nyapu. Jangan-jangan saya bilang, jangan duduk aja nungguin dianterin makan. Duduk aja, diam aja, gak ngapa-ngapain. Masih bisa kupas bawah gak? Bisa, kupas bawah. Itu kan kita pakai tangan kita. Kita mempunyai kesempatan untuk bisa berdaya guna. Lakukan. Kalaupun itu sudah tua, Ayub tadi diingatkan oleh orang muda. Elihu berkata, apa yang kau lakukan di masa tua? Maaf, kalau orang muda harus bicara kepadamu, karena orang tua mempermalukan dirinya. Ketika kita tidak mau berdaya guna, kita sedang mempermalukan diri kita sendiri, saudara. Coba kita kembali ke Ayub tadi. Ke Ayub ya. Pasal 32. Ayat yang ke-12, kepadamulah kupusatkan perhatianku, tapi sesungguhnya tiada seorang yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu yang menyangka perkataannya. Jangan berkata, kami sudah mendapat hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Elihu berkata, orang muda ini berkata, gak bisa kita mengalahkan Ayub. Kata-katanya, sikapnya gak mau dikalahkan. Cuma Allah yang bisa mengalahkan dia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawab dengan perkataan. Elihu mulai menempatkan diri sebagai, dia merasa diri, aku gak pantas. Karena aku diam saja dari tadi, sebab biar yang tua dulu yang ngomong. Tetapi ketika tidak ada yang menegur Ayub, ketika tidak ada lagi yang mengecam Ayub, ayat 12,
maka aku akan bicara kepadamu. Aku harus berbicara, ayat 20, supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Apakah kita mau ditegur oleh mereka yang muda karena kita orang tua sudah tidak lagi memberikan dampak-dampak positif? Jangan jadi orang tua yang tidak berguna, tapi jadilah tetap seperti Yakub. Sampai hari dia naik tempat tidur untuk mati, dia tetap mempunyai kalimat berkat dalam mulutnya. Coba kita baca kitab Kejadian. Pasal 49, Kejadian 49. Dia berkati ke-12 anaknya dari ayat 2 sampai ayat yang ke-28. Itulah semua suku Israel, dan itulah yang dikatakan ayatnya diberkati. Setiap orang diberkati dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Satu-satu, nggak salah ucapkan berkat. Anak yang pertama, walaupun dia sudah terbuang, Ruben, tapi dia tetap. Ayat yang ke-3, engkau anak sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Engkau terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan. Nggak salah. Umur Ayub sudah begitu lanjut, katanya ketika ditanya sama Firaun, Pak Tua, umurnya berapa? Waduh, udah banyak umur. Yakub tidak mempunyai ukuran umur yang pendek, tapi disitulah ia dikuburkan, dan ia menguburkan, baik Sarah dikubur di situ, orang tuanya Ishak dikuburkan di situ, Abraham dikuburkan di situ. Tahu di mana dia akan dikuburkan? Dia sediakan kuburannya. Dia berakhir dengan sikap memberkati anak-anaknya. Ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan, ditariknya kakinya ke atas tempat berbaring, 49 ayat 33, dan meninggallah ia. Bisa ngatur diri untuk meninggal. Luar biasa. Bisa ngatur diri. Dia udah bereskan semuanya. Mungkin sekali dia mandi dulu, dia dandan dulu, pakai pakaian rapi dulu, lalu dia naik tempat tidur dan meninggal. Luar biasa ya, matinya Yakub ini. Gak perlu nyusahin orang, gak perlu minta-minta mati, gak perlu. Aku sudah siap Tuhan. Hebat. Masa hidupnya punya banyak cerita. Bagaimana dia menjadi seorang anak yang tinggal di bawah ketiak ibunya, tidak pernah keluar dari rumah. Bagaimana dia sangat akrab dengan ibunya. Lalu dia mendapat